Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Paralel B akan menjelaskan mengenai laporan tugas besar mata kuliah Data Warehouse dan OLAP mengenai pengembangan data warehouse dan dashboard. Eh, di sini kelompok kami, anggotanya yang pertama saya sendiri, Ismi Azal Kamila dengan NPM 078, lalu ada Amalia Putri dengan NPM 044, ada Helda Ayu Setia dengan NPM 046, ada Cinta Mipra Sista Wibowo dengan NPM 047, dan yang terakhir Verina Renata dengan NPM 072. Pada laporan kami yang pertama ini terdapat daftar isi yang memuat isi-isi yang akan kami jelaskan nantinya. Lalu terdapat daftar gambar yang memuat gambar-gambar yang berada pada laporan kita. Yang di sini ada bab pertama, ada pendahuluan. Bab pendahuluan ini tuh memuat mengenai deskripsi dan batasan. Yang pada deskripsi, pada database yang akan kami buat, database yang kami pilih yaitu mengenai Works yang merupakan database relasional dari sebuah perusahaan manufaktur yang menyediakan berbagai informasi penjualan dan manufaktur. Nah, data-data yang ada di Works ini tuh seperti produk, pesanan penjualan, pelanggan, pengiriman, dan lain-lain yang apabila disediakan dengan skema yang lengkap, dan terdefinisi dengan baik. Dalam pengembangan ini, kami akan menyelidiki berbagai macam permasalahan yang dapat terjadi terhadap pengolahan tahap produksi dan pembelian seperti kesalahan perhitungan jumlah stok, produk, ketidakcocokan antara hasil catatan pembelian dan pembelian yang terjadi, kurangnya keakuratan informasi dari vendor, laporan penjualan produk, serta letak dan siapa vendor yang mensuplai barang. Dengan dibuatnya implementasi data warehouse ini, maka dapat memudahkan sebuah perusahaan itu dalam mengetahui berbagai informasi data berdasarkan permasalahan, sehingga perusahaan itu dapat mengambil data yang tersimpan yang nantinya bisa diperlukan untuk kebutuhan analisis data dan pembuatan strategi bisnis ke depannya. Untuk batasan yang kami pilih, yaitu yang pertama mengenai kapan jumlah pembelian paling banyak dalam satu tahun, yaitu tahun 2003. Yang kedua, yaitu bagaimana total hasil produksi dalam rentang tahun 2001 sampai 2004. Yang ketiga, yaitu produk apa yang terjual paling banyak di tahun 2003. Batasan yang keempat, yaitu di mana letak asal vendor yang paling banyak menyuplai produk. Dan yang terakhir, siapa vendor yang paling banyak menyuplai barang. Yang kedua yaitu bab kedua adalah metodologi. Nah, pada dalam ini kami membuat kerangka alur metodologi seperti yang terlihat pada pada gambar 1. Nah, tahapan awal yaitu memilih proses bisnis, merancang model multidimensi, proses ETL, implementasi OLAP, dan visualisasi data. Next, pilih proses bisnis. Ke bawah. Oke, pada tahapan memilih proses bisnis, di sini menggunakan database AdventureWorks. Nah, di sini kelompok kami memilih proses bisnis yaitu dengan proses production dan juga processing. Nah, skema ini dipilih karena menyediakan struktur data yang berisi entitas dan hubungan terkait produksi dan pengadaan barang pada perusahaan. Setelah memilih proses bisnis, tahap selanjutnya itu merancang model multidimensi. Untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, di sini kita menggunakan star schema yang berisi tabel fakta dan juga tabel dimensi. Nah, pada tahapan selanjutnya yaitu proses ETL yang dimana kita akan membuat ETL dengan menggabungkan 2 atau lebih dari
dua atau lebih dari database dari berbagai sumber. Nah, kita di sini menggunakan bantuan Pentaho Data Integration. Nah, di dalam aplikasi Pentaho ini, data akan mengalami proses ETL dari database OLTP AdventureWorks ke dalam database OLAP yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke pembuatan database. Nah, di pembuatan database ini kita juga membuat tabel fakta pembelian. Nah, berikut merupakan struktur tabel dari fakta pembelian. Next. Nah, setelah kita membuat tabel fakta pembelian, kita juga akan mengisi data ke dalam tabel fakta pembeliannya. Seperti gambar berikut. Nah, kita bisa lihat di sini merupakan struktur tabel dari fakta pembelian, yang dimana di sini ada ID pembelian, ID produk, ID vendor, ID waktu, jumlah pembelian, dan juga harga pembelian. Next. Nah, selain kita membuat tabel fakta, kita juga membuat tabel dimensi, yang dimana kita akan membuat tabel dimensi dari produk terlebih dahulu. Dengan cara kita meng-create tabelnya terlebih dahulu. Next. Nah, bisa kita lihat di sini struktur tabel dari dimensi produk, yang dimana berisi ID produk, nama produk, dan juga kategori produk. Nah, seperti tahapan yang sebelumnya, kita juga akan mengisi data untuk tabel dimensi produk. Next. Nah, di sini kita juga bisa melihat struktur tabel dari dimensi produk. Next. Nah, seperti cara-cara sebelumnya, kita juga membuat tabel dimensi vendor. Nah, di tabel dimensi vendor ini berisi ID vendor, nama vendor, dan juga kota, dan juga wilayahnya. Next. Nah, di sini kita juga akan mengisi data ke tabel dimensi vendor. Next. Nah, di sini kita bisa melihat isi dari struktur tabel dimensi vendor. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel dimensi waktu. Kurang lebih caranya sama seperti tabel dimensi yang sebelumnya. Pada tahap selanjutnya itu Oke, pada tahap selanjutnya kita akan masuk ke proses pemberian ya. Jadi di sini pertama kita bikin file XML-nya dulu. Next. Nah, file XML ini tuh gunanya untuk file XML ini tuh gunanya untuk mendefinisikan skema atau struktur database. Nah, di sini itu juga kita bikin tabel-tabel berdasarkan measure yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya kita edit file JSP. File JSP ini tuh adalah query yang berisikan measure-measure yang sudah kita pilih tadi. Next. Next. Nah, selanjutnya untuk agar bisa membaca database tadi yang sudah kita buat itu kita perlu memindahkan MySQL connector. Kita perlu membuat SQL connector itu dipindahkan ke folder library lib. Lalu selanjutnya kita menjalankan pemberian. Next. Nah, ini adalah proses untuk menjalankan pemberian. Next. Tahap selanjutnya yaitu implementasi OLAP. Nah, kan setelah melakukan proses ETL menggunakan Pentaho, itu kita
langkah selanjutnya itu mengimplementasi OLAP. Pada tahap ini, data yang telah dibuat pada proses ETL ini akan ditampilkan dalam OLAP melalui pembelian. Nah, OLAP sendiri itu metode untuk melakukan analisis terhadap data yang terdapat dalam media penyimpanan data atau database dan kemudian dapat membuat laporannya itu sesuai dengan permintaan user. Pada gambar 5 ini terdapat tampilan cube dan OLAP pada test page. Nah, pada tahap terakhir, data akan divisualisasikan menggunakan berbagai jenis grafik atau chart. Data yang kami gunakan untuk visualisasi ini diambil dari database OLAP MySQL, kemudian ditampilkan dalam bentuk chart pada menu dashboard. Ada bab 3 yaitu implementasi. Nah, implementasi pertama yang dilakukan adalah melakukan model multidimensi. Nah, di sini kita implementasikan kepada star skema. Nah, dapat dilihat seperti gambar 26. Di situ terdapat star skema dengan tabel fakta pembelian, tabel dimensi vendor, dimensi produk, dan juga dimensi waktu. Dan bisa dilihat pada gambar 27 itu adalah database dari model multidimensi star skema tadi yang udah dimasukkan ke database. Selanjutnya yaitu untuk cube dan OLAP, tapi sebelum masuk ke situ, saya akan tampilkan tampilan dashboard dari data warehouse kelompok kami. Jadi untuk menampilkan data warehouse-nya, di sini ada tampilan login. Di sini login itu ada username dan juga password. Dan di sini pengguna bisa memasukkan username dengan user. Passwordnya bisa dilakukan, lalu klik login. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari data warehouse Adventure Work Cycles. Nah, dashboard ini akan menampilkan beberapa grafik berdasarkan data Adventure Works dan juga tampilan OLAP yang diintegrasikan dengan Mondrian. Nah, di sini menampilkan dua data. Yang pertama yaitu data warehouse dan yang satunya lagi yaitu OLAP. Nah, di data warehouse ini kami menampilkan 5 data sesuai dengan batasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi data pertama yaitu data purchase in a year. Jadi ini merupakan grafik diagram garis untuk menampilkan jumlah pembelian paling banyak dalam tahun 2003. Kan juga ada beberapa produk juga, ada Tinjab, ada LL Spindle, ada Mountain, Pinchpool, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di production, ini merupakan grafik diagram garis untuk menampilkan hasil produksi dalam rentang tahun 2001 sampai dengan 2004. Jadi kalau tahun 2001 ini total produksinya 3.328. Lalu tahun 2002 153.539. Tahun 2003 577.020 dan tahun 2004 yaitu 1.518.495. Cukup terbukti meningkat secara signifikan. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada top produk. Nah, di sini menampilkan grafik diagram batang untuk menampilkan produk apa yang terjual paling banyak dalam tahun 2003 tiap bulannya. Nah, karena akan datanya memang banyak sekali, jadi di limit hanya sampai 1.000 data saja. Di sini itu produknya juga bermacam-macam tiap bulannya dibeli. Misal ada ML Pedal, ada LL Spindle, ada Elkancam, dan juga yang lain. Lalu selanjutnya vendors location. Nah, ini disajikan menggunakan grafik diagram pie untuk menampilkan di mana letak asal vendor yang paling banyak menyuplai produk. Nah, letak asalnya ada dari yang Tacoma, La Mesa, Dallas, Linwood, Portland, dan juga lain-lainnya. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kompeten vendors. Jadi kompeten vendors ini untuk menunjukkan siapa vendor yang paling banyak menyuplai produk kepada Adventure Work Cycles.
disajikan menggunakan grafik diagram pie. Ada beberapa vendor seperti ada Super Sales Inc., Custom Frames, Chicago City, Victory Bikes, Circuit Cycles, dan juga yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu tampilan OLAP kemudian. Jadi ini berikut merupakan tampilan OLAP dari Adventure Web Cycles yang diintegrasikan dengan Mondrian. Ini tampil beberapa data warehouse yang telah dibuat sebelumnya. Di sini kami membuat data warehouse OLAP khusus AdventureWorks. Nah, di sini kami menampilkan 4 data dan 2 measure. 4 data ini terdiri dari ada time, ada produk, ada all transaction atau pembelian, lalu ada vendor, dan juga 2 measure-nya yaitu jumlah pembelian dan harga pembelian. Lalu jika pengguna sudah akan mengakhiri sesi untuk menampilkan data warehouse AdventureWorks ini, maka pengguna dapat mengklik tombol logout, jadi pengguna dapat keluar dari sesi loginnya tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.